Halo sobat pecinta rebahan, dimanapun kalian berada, ingatlah tetap rebahan. Siapkan kopi lo dan mari nikmati apa yang akan gue bahas kali ini. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Sing Sin. Bahasan kali ini tentang Kimetsu no Yaiba Mugen Resahen episode 1. Daripada banyak bacot, mendingan kita langsung saja ke topik bahasan. Check it out. Cerita dimulai. Seorang kondektur sedang berjalan di dalam gerbong kereta api. Tiba-tiba merasakan sesuatu sedang mengawasinya. Spontan saja dia melihat ke belakang dan melihat ke jendela pintu gerbong. Ternyata ada sosok yang tak diketahui tepat berada di depan pintu gerbong. Kondektur tersebut lari, namun sebelum sampai dia ke pintu gerbong lainnya, kondektur tersebut terbunuh. Cerita berpindah ke seorang anggota pemburu iblis yang mendatangi sebuah rumah makan untuk melaporkan keadaan korban dari ulah iblis kepada seorang pilar api peringkat atas dari anggota pemburu iblis. Sang pilar api itu berbicara kepada pemilik kedai yang bernama Paman Ueno. Paman tersebut terlihat membaca koran dan memberikan informasi kepada pilar api tentang sang penebas yang membunuh seorang kondektur, sehingga membuat banyak orang di sekitar tidak berani keluar rumah pada malam hari. Pemilik kedai juga mengatakan tentang rumor mengenai Mugen Resa yang sudah tak beroperasi karena menghilangkan 40 orang. Seorang anggota pemburu iblis yang sekarang berada di samping sang pilar api berkata bahwa mereka telah berhasil melacak keberadaan Mugen Resa. Mereka juga berhasil mendapatkan kabar bahwa Mugen Resa tersebut dibawa diam-diam ke sebuah gudang tertentu. Mendengar berita tersebut, mereka pun bergegas pergi menuju stasiun. Sesampainya di sana, mereka melihat seorang anak dan nenek penjual toko makanan ringan atau bekal makanan. Oh ya guys, nama sang pilar api tersebut adalah Kyojuro Rengoku. Nah, Kyojuro langsung mendatangi mereka. Tanpa basa-basi lagi, dia berkata, "Aku sedang mencari iblis. Apakah kalian melihatnya?" Salah satu anggota pemburu iblis yang menemaninya sontak saja kaget dan berkata, dia langsung belak-belakan menanyakannya. Akhirnya setelah mencari ke sana ke sini, informasinya sampai juga kepada Kyojuro. Kyojuro pun menemukan Mugen Resa di sebuah tempat perawatan mesin kereta api. Dia menyadari meski terasa samar, bisa merasakan keberadaan hawa iblis yang tertinggal di Mugen Resa. Kyojuro yang sempat membeli bekal makanan dari tempat anak perempuan dan juga nenek tersebut karena ingin membantu mereka, akhirnya dia membagikan bekal kepada para petugas perawatan mesin kereta api. Tiba-tiba Kyojuro merasakan kehadiran iblis dan dia langsung berlari menuju lokasi iblis itu. Setelah tibanya dia di lokasi, Kyojuro melihat iblis itu membawa seorang di tangannya, namun dia masih hidup, sehingga Kyojuro tak dapat mengeluarkan jurus pedangnya untuk menebas leher iblis itu karena ditakutkan bisa mengenai Sandra. Akan tetapi iblis itu memancing kemarahan Kyojuro dengan melukai korban tepat di dadanya. Keluarlah darah dari dadanya. Sebelum nyawa korban hilang,
Kyojuro dengan cepat menebaskan pedangnya dan tangan iblis itu pun terpotong. Akhirnya lepaslah Sandra yang berada di tangan iblis tersebut. Namun iblis itu berhasil kabur dengan kecepatan tinggi, melarikan diri menuju penjual bekal di stasiun. Sandra yang dilepaskan oleh iblis itu hampir saja jatuh ke lantai. Namun Kyojuro dengan sigap menangkap korban dan memberi pertolongan pertama. Sebelum menyerahkan kepada anggotanya, Kyojuro sudah memberi pertolongan pertama dengan mengobati luka yang ada di dadanya dan juga menghentikan pendarahannya. Setelah anggotanya tiba, dia menyerahkan korban itu untuk diobati oleh tim medis. Setelah menyerahkan korban kepada anggotanya, Kyojuro pun bergegas mengejar iblis itu. Dengan menggunakan teknik pernafasan penuh, sedikit demi sedikit kecepatannya pun bertambah sehingga bisa mengejar iblis itu. Akan tetapi iblis itu telah sampai di tempat penjual bekal makanan di stasiun. Sangat tidak menyenangkan. Anak perempuan yang melihat iblis itu untuk pertama kalinya. Dia sangat ketakutan, namun sang nenek melemparkan kotak bekal makanan itu ke kepala iblis untuk melindungi anak perempuan tersebut. Anak perempuan itu bergegas lari keluar dari dalam stasiun, namun naas, dia tertangkap juga oleh iblis itu. Iblis itu mencekik leher anak tersebut dan akan membunuhnya. Namun tiba-tiba sebuah cahaya api yang begitu cepatnya mengarah ke arah iblis, dan dia adalah Kyojuro. Kyojuro berhasil datang tepat waktu sehingga bisa menolong anak perempuan itu dan menebas kaki iblis. Iblis yang tak dapat membunuh anak perempuan itu akhirnya menargetkan dan mendatangi si nenek dengan berjalan menggunakan kakinya yang pincang. Nenek itu pun sangat ketakutan karena didatangi oleh iblis untuk dibunuh. Namun Kyojuro berhasil menghentikannya. Iblis yang waspada akan kehadiran Kyojuro kemudian bertanya kepada dia, kenapa dia bisa menyusulnya. Iblis itu kebingungan dan dengan sombongnya dia menantang Kyojuro. Sebelum sempat iblis itu menyerang Kyojuro, Kyojuro lebih dulu menebas leher iblis. Teknik yang digunakan oleh Kyojuro untuk menebas leher iblis yaitu adalah teknik pernafasan api. Jurus pertama, api tak bernama. Nenek yang berada di lokasi tersebut melihat jurus yang digunakan oleh Kyojuro. Seketika dia mengingat kejadian yang sama di masa lalu saat dia bersama dengan ibunya anak perempuan tersebut, atau namanya Fuku. Nenek Fuku, dia menangis ketika mengingat kejadian di masa lalunya, dan dia berkata tidak bisa melupakan wajah dan haori yang orang itu pakai untuk menyelamatkannya 20 tahun yang lalu dari iblis. Kyojuro yang mendengar ucapan nenek itu terkejut. Lalu dia berkata, itu pasti ayahku. Aku mengikuti jejaknya dengan menjadi pemburu iblis. Anak perempuan yang bernama Fuku yang sebelumnya tak percaya dengan iblis, akhirnya sekarang dia percaya. Kyojuro pun tertawa dan berkata kepada dia, tidak tahu tentang iblis, tidak pernah terlibat dengan mereka, tak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupanmu. Sinar matahari pun mulai terbit, dan sesuai rencana Kyojuro untuk menaiki Mugen Resa.
untuk mengalahkan iblis yang menghilangkan 40 orang. Oke, cerita selesai. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga apa yang gue bahas kali ini bisa menghibur kalian para pecinta rebahan. Dan jangan lupa, dimanapun kalian berada, tetaplah rebahan. Oke, bye.